Tapi harta bertambah pun sebanyak apapun, itu tidak mendatangkan kebahagiaan yang sejati kalau tidak ada ketenangan. Itulah sakinah. Itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan sebelum mawaddah. Ya, jadi sekaya apapun, sebanyak apapun harta, kalau rumah tangga tidak tenang, tidak membahagiakan. Ya, coba deh ibu pilih ya. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Pilih. Enggak ada pilihan ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Tanpa kecuali semoga seluruh yang berada di area masjid ini pagi hari ini dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rasa nyaman dalam menjalani aktivitas dan dilindungi dalam berkehidupan sehingga mengantarkan pada seluruh kegiatan yang membahagiakan dan juga menjadi satu amanah yang baik saat dibawa pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena bahagia itu yang paling penting, ketenangan itu yang paling utama. Bahkan di dalam Al-Quran bagi yang muslim itu dari 3 pokok kebahagiaan di rumah tangga yang sering kita singkat dengan samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah. Nah, kunci kebahagiaan itu ketenangan didahulukan sebelum mawaddah. Mawaddah itu jamak dari kata maddah, ya, limpahan kebahagiaan yang dihasilkan dari pemberian materi secara fisik. Jadi salah satu rumus kalau ingin rumah tangga bahagia itu saling memberikan satu pemberian hadiah materi fisikal. Itu yang sering juga menimbulkan rasa cinta yang bertambah. Misal kalau istri sedang ulang tahun, bapak boleh kasih hadiah misalnya kesukaannya. Ya, mama, masya Allah, selamat milad, tambahin emas 2 kilo. Itu rasa cinta bertambah, Pak. Ya. Suami saat milad dimasakin kue kesukaannya misalnya, itu mawaddah. Tapi harta bertambah pun sebanyak apapun, itu tidak mendatangkan kebahagiaan yang sejati kalau tidak ada ketenangan. Itulah sakinah. Itulah sebabnya kenapa sakinah didahulukan sebelum mawaddah. Ya, jadi sekaya apapun, sebanyak apapun harta, kalau rumah tangga tidak tenang, tidak membahagiakan. Ya, coba deh ibu pilih ya. Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang. Pilih. Enggak ada pilihan ketiga. Saya tahu pengen senang dan kaya, ya. Baik, nah itu kuncinya. Baik, hari ini saya juga baru tahu judulnya saat saya duduk. Saya melihat kenali dan waspada musuh hatimu, ya. Baru tahu tadi pembahasan. Tapi ini menjadi penting karena menjadi bagian salah satu unsur pokok dari tugas BPK itu sendiri. Di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006, di situ ada 19 bab Romawi, 40 pasal. Ditandatangan oleh Pak SBY 30 Oktober 2006 di bab yang keempat di pasal 13 itu ada 11 pasal tentang pengangkatan dan pemberhentian anggota BPK A sampai dengan K. Nah, dari 1 warga negara Indonesia, 2 beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, sampai yang ke-11 nanti tidak sedang pailit. Saya kira awas tuh. Nah, di poin nomor 2 itulah korelasinya dengan materi yang kita bangun saat ini. Dalam rangka nanti mewujudkan cita-cita negara kesatuan Republik Indonesia yang adil dan makmur. Pondasi pertama di pasal menimbang poin A sampai dengan D, nanti di poin A-nya tugas pokok BPK. Turunan dari fungsinya adalah judul dari pembahasan pagi ini untuk kita semua. Ya, kenali, tak kenal maka tak. Jangan langsung sayang aja Bu, ya. Ta'aruf, ya. Kan kenal itu tidak harus sayang. Ya, ibu kenal suami tetangga kan nggak harus langsung sayang, bahaya. Ya, ta'aruf, kenali. Jadi kita akan buka dengan cepat untuk sampai kepada hati
kita mesti bedah dulu tentang anatomi keadaan diri kita. Kalau tentang fisik, yaitu ranahnya nanti ada di biologi dan turunannya. Tapi sekarang kita ingin tahu dulu tentang diri kita sampai ketemu hati. Dari hati itu nanti tahu unsurnya, dari unsur bagaimana mewaspadainya. Jadi kurang lebih itu gambaran singkatnya. Nah, topik utamanya, mari kita mulai dan saya mohon izin berdiri ya untuk mudah terlihat dan mudah menyampaikan turunannya. Baik, para ibu sekalian dan bapak yang tergabung, ini mohon izin terlihat. Ibu kelihatan, Bu? Kelihatan ya, alhamdulillah. Itu BPK ini imannya luar biasa istisna ini. Saya belum tulis sudah kelihatan. Oke, belum saya tulis sudah kelihatan, Pak. Memang Masjid Al-Hasid ini karomahnya tinggi. Kita tulis dulu, saya cek sebentar ya. Bismillah. Manusia. Ini sekaligus mengecek apakah jamaah yang hadir pagi ini manusia semua atau barangkali ada malaikat yang sedang menyamar. Disebut manusia jika setidaknya memiliki 3 unsur utama. Oke, 1, ada fisiknya, bodinya, tubuhnya. Saya agak cepat. Yang kedua, ini ada akalnya yang membedakan nanti dengan hewan. Ini sumber pikiran ada di sini. Yang ketiga, ada rohnya, ada spiritnya. Ini inti kehidupan kemanusiaannya ada di sini. Oke, saya pelan-pelan. Jadi disebut manusia bila ada 3 unsur ini. Hilang salah satunya, maka hilang unsur kehidupan dalam kemanusiaannya. Kita beri contoh. Ada fisik, ada akal, ada roh. Rohnya hilang, tidak ada. Maka ini meninggal. Selesai, wafat. Ya? Kemudian hilang akalnya, tidak akal, tidak ada. Maka ini hewan. Ya, karena itu hewan tidak berakal. Nah, kalau hewannya berakal, bahaya. Kadang-kadang kita sering oleh Allah diberikan motivasi, gambaran, belajar dari hikmah kehidupan hewan untuk memfungsikan akal dan cara berpikir kita. Contoh, ibu yang kadang-kadang ada dorongan untuk berkeluh kesah tentang rezeki. Tambah ini, cicilan ini, tutupan ini, pengen banyak, pengen sedikit, dan sebagainya. Itu ada yang sangat menarik, kita diminta belajar dari cicak dan nyamuk. Bisa. Bahkan orang tua kita itu tidak banyak teori, dikasih lirik aja, sederhana. Ya, cicak makanannya apa, Bu? Nyamuk. Baik, sekarang nyamuk punya sayap tidak? Punya. Cicak? Bagaimana keadilan Tuhan menjadikan satu hewan makanannya bisa terbang, yang makannya nggak bisa terbang, Pak? Coba. Dan cicak itu bergeraknya bagaimana? Merayap di mana? Di dinding, ya. Coba bayangkan kalau nyamuk itu diberi akal, jadi mainan cicak, gitu ya. Kalau punya akal, tapi orang tua kita bijak memberikan sebuah nilai tanpa harus menyantumkan dalil untuk berpikir bagaimana adilnya Allah mengatur rezeki untuk kita semua supaya tidak mengeluh. Cicak diam-diam. Perhatikan, datang seekor. Kok bisa datang seekor nyamuk? Bukan cicak yang mendatangi nyamuk, tapi nyamuk yang mendatangi cicak. Kenapa? Karena cicak itu hanya menjalankan tugas dari Tuhan, merayap aja. Dengan engkau merayap, rezeki datang. Kalau cicaknya tidak merayap, nyamuknya nggak datang. Jadi jangan kita mengurusi apa yang sudah menjadi kewajiban dan kuasa Allah. Allah minta kita kerja aja, Bu. Nanti rezeki datang. Toh yang tidak berakal pun diberikan oleh Allah rezekinya. Cukup engkau merayap walaupun diam-diam, maka datang seekor. Nah, selanjutnya, silahkan. Ya. Tuh ya. Nah, jadi Anda bayangkan yang tidak punya pikiran saja hidupnya begitu teratur.
Ya, matahari mulai kita datang fajar kan teratur, yang dikeluarkan oksigen. Nanti setelah itu malam ganti karbon dioksida yang keluar. Tumbuhan juga teratur. Silahkan diriset, ya, berbagai tumbuhan dan seterusnya. Matahari memberikan sinar, tumbuhan mengeluarkan oksigen, malam kemudian baru karbon dioksida. Hewan juga begitu. Jadi kalau kita melihat sekeliling tidak berakal begitu teratur, maka bagaimana kita yang diberikan anugerah akal? Ini untuk pembedanya. Kalau tidak ada fisiknya, cuma akal dan roh, nah itu gentayangan namanya. Ya? Nah, jadi dinamakan manusia itu mesti ada 3 bagian ini. Dari 3 ini, saya teruskan dulu karena kita belum ketemu konteks tentang hati. Dari 3 ini, lalu Allah meminta kita mengatur keseimbangan supaya 3 bagian diri kita ini berfungsi dengan optimal. 1, fisik. Turun misalnya Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat 168, ya, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia tanpa kecuali. Jadi di Islam itu ada satu yang menarik. Kalau ada diksinya menggunakan kata nas, maka hukumnya berlaku universal. Jangan dibatasi oleh keyakinan. Jangan dibatasi oleh keimanan. Semua boleh mendapatkan nikmat itu dengan, nah ini, satu gambaran yang sangat luas dan terbuka. Contoh seperti ini. Ibu di dunia pekerjaan, bekerja secara profesional. Ya, jangan ada batasan-batasan sekat keyakinan dalam konteks saling mendukung. Oh, tolong dong minta bantuan, ini susah. Oh, kamu kan beda keyakinan. Nah, itu justru menurut Quran salah. Ya, dalam konteks kemanusiaan, jangan lihat dan batasi dengan nilai-nilai keyakinan. Dalam konteks ibadah, silahkan masing-masing, tidak harus mencampur, dan nilai penghormatannya, la ikraha fid din, lakum dinukum waliyadin. Itu indah sekali. Nah, di sini menggunakan kata nas, hukumnya umum. Ya ayyuhan nasu, hei semua manusia, kulu mimma fil ardi. Untuk mendukung kesehatan tubuhmu, nggak mungkin bisa kerja kalau nggak sehat. Tidak mungkin beraktivitas dengan baik kalau tubuhnya sakit. Maka untuk mendukung kekuatan tubuh itu, kata Allah, kulu mimma fil ardi. Silahkan konsumsi makanan dimanapun Anda bisa mendapatinya. Tuh, Allah sudah tahu, Bu, kalau ibu itu senang nasi uduknya yang di mana misalnya. Senang nasi gorengnya yang mana, ya, tek depan rumah, tapi kan nyarinya bisa ke tempat lain gitu. Ya, itu tidak dilarang, boleh-boleh saja. Tapi syaratnya 2. 1, halalan, dapatkan dengan cara yang legal. Yang kedua, thayyiban, konsumsi yang menyehatkan bagi tubuh. Suka, tapi kata dokter nggak sehat, jangan dipaksakan. Jadi sederhana, kalau tips ini dipakai dalam kehidupan, tubuh kita sehat. Secara singkatnya, tubuh fisik butuh nutrisi dan harus sehat. 2 ke sini. Akal juga sama. Maaf, orang yang sehat fisiknya, tapi akalnya tidak mendapatkan nutrisi, maka pikirannya menjadi lemah, jadi terbatas, sehingga karena lemah di akal pikiran itu, tugas fisiknya jadi lebih berat. Kalau ibu, bapak mau cek gampang gini. Orang yang ilmunya makin banyak, akalnya makin kuat, itu pasti tugas fisiknya ringan. Karena kenapa? Karena kontrol semua kegiatan fisik itu seluruhnya nanti bersumber dari akal, dari ilmu. Begitu ilmunya bertambah, tugas fisik pasti ringan. Ilmunya semakin lemah, fisiknya semakin berat. S1, S2, kan syarat masuk BPK minimal S1 kan? Kalau tambah S2, S3, salary-nya beda nggak? Beda. Ruangan kerjanya sama nggak? Tidak, bisa berbeda. Jadi semakin bertambah ilmunya, semakin kuat akalnya, semakin ringan tugas fisiknya. Karena itulah, ketika posisi akal lebih tinggi dibanding fisik, maka wahyu pertama turun pun memotivasi kita untuk terus menambah ruang-ruang pengetahuan. Apa wahyu pertama yang turun? Iqra. Iqra itu minimal, Bu. Baca supaya akalnya terus berkembang, terus stimulasi.
Jadi jangan kita batasi unsur bacaan ini. Ini masih ringan. Nanti di Quran tuh ada ayat riset, ya, ada ayat tentang tafakur, memetakkan sesuatu sebelum dikerjakan, meriset semua aspek di langit dan di bumi. Ada ayat tentang akuntansi, Al-Baqarah 282. Ada ayat hitungan, ada ayat tentang pendalaman. Tapi dimulai dengan ini, minimal mau baca. Kalau kita bisa kembangkan sifat mudah dan gampang akses membaca, maka ini meningkat, tugas ini lebih mudah. Ya, kan Quran juga dimulai dari Iqra kan? Mau baca ya, tapi masih tahap rendah. Makanya kan belajarnya alif sampai ya kan? A fathah a fa fathah fa lam dhamma lu apa lu gitu kan? Setelah itu baru mengkaji. Dan, nah sekarang ini intinya. Saya simpan dulu yang ini, sekarang kita ke sini. Tuh. Ini unsur kehidupannya. Sejenius-jeniusnya orang, rohnya tidak ada, ya tidak hidup. Harus ada ini. Ini ada nutrisi, ini juga ada nutrisinya berupa pengetahuan, ilmu. Ini unsur kehidupan yang paling penting. Tentu juga membutuhkan nutrisi, ada tempatnya, ada keadaannya. Kalau ini bagian tubuh kita teramati secara fisikal, kalau ini nampak di pikiran yang kita ketahui ada di kepala kita, kalau yang ini tempatnya di bagian hati kita, bahasa Arabnya disebut dengan kolbu, nanti kita terangkan, dan dia juga butuh nutrisi. Inilah yang sering kita sebut dengan agama. Ringkasnya ada di ibadah. Semua unsur perintah, semua unsur larangan, sumbernya dari sini, Bu. Pak. Kalau akal tidak memerintahkan. Maaf, sedikit fokus, ini agak dalam sedikit kajiannya, agak ilmiah. Fisik ini bagian terluar untuk mengeksekusi tugas fisikal. Baik ya, mata melihat, lisan bicara, kaki melangkah, tangan bergerak. Pertanyaannya, atas perintah siapa mata melihat? Atas perintah siapa lisan bicara? Kok bisa keluar perintah katakan yang baik? Kok bisa juga keluar perintah katakan yang buruk? Nah, semua perintah yang dikerjakan oleh bagian tubuh kita ini sumbernya dari sini, Bu. Bukan dari sini. Kalau ini, itu hanya mengkonstruksikan, menata semua perintah dari sini, supaya keluar sepersekian detik secepat apapun dari bagian tubuh dan fisik kita. Jadi fungsi akal itu tidak memberi perintah. Dia hanya mengkonstruksikan, menata supaya perintah itu mudah dan cepat dilakukan. Itu perintahnya. Jadi ketika dari kolbu, dari hati memerintahkan, disaring di akal, ditembuskan ke bagian fisik kita. Kuasa Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan itu sepersekian detik cepat keluar. Makanya sifat akal itu netral. Ya, kan sekarang sering ada campaign akal sehat ya. Akal sehat itu gampang, yang penting belajar yang benar. Yang sekarang jarang dikaji itu adalah jiwa yang sehat. Kolbu yang sehat, hati yang sehat. Karena di sini semua sumber perintah dan larangan muncul. Di sini semua sumber kehidupan ini berasal. Jadi kalau di sininya tidak sehat, ibu pintar, jangan ibu dah, yang di luar saja. Ya. Misal ada orang pintar, tapi di sininya kotor, tidak baik. Maka kepintarannya hanya akan digunakan mengeksekusi yang kotor itu supaya cepat dilakukan. Tapi kalau isinya di sini baik, maka semua yang keluar dari isi hati ini ditembuskan ke akal supaya cepat dikatakan atau dilakukan oleh bagian fisik kita. Paham sih sini? Halo? Maaf ya Bu ya, agak ilmiah sedikit, agak serius sedikit. Nah, kalau sudah paham ini, baru kita sampai ke hati. Membahas ke sini, baru masuk kepada temanya. Jadi saya ingin kita paham dulu, kalau lisan itu ada yang bicaranya kurang bagus, ya, yang tanggung jawab itu ada di sini. Gitu. Jadi kalau ibu dengan suami di rumah atau di pekerjaan ingin nyaman, kan jarang ada yang mengatakan, misal mohon maaf ya, mohon maaf sekali, sumber semua perasaan itu kan bukan di pikiran. Ya,
Semuanya di sini. Gak enak hati. Saya belum pernah dengar ada orang bilang gak enak akal. Aduh, saya gelisah nih. Kenapa? Gak enak akal. Semua dari sini sumbernya. Ya, kalau yang Muslim bisa didapatkan di hadis Nabi di Al-Arba'in nomor hadis yang ke-6, dicantumkan oleh Imam Nawawi. Ya, kemudian disampaikan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan kalimatnya. Ala inna fil jasadi mudghah. Semuanya, kata Nabi, perhatikan dan ketahuilah, dalam tubuh kita itu ada satu bagian. Hati-hati. Idza shalahat shalahal jasadu kullu. Kalau bagus itu, maka akan berpengaruh pada semua bagian tubuh ikut bagus. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau itu jelek, maka berpengaruh jelek ke semua bagian tubuh. Ala wahiyal qalbu. Ya, dan itulah qalbu. Diterjemahkan oleh Ahmad Dhani, ada satu bagian itu kan dalam diri kita, ya, sentuhlah dia tepat di, maka ia akan jadi milikmu untuk selamanya, ya. Nah, ini hati. Apapun itu. Ayo kita mulai. Kita turunkan. Ini saya mohon izin, saya hapus dulu. Ini saya baru berinteraksi dengan alat ini, jadi kalau pakai manual saya hapus tangan boleh ya. Nah, bismillah. Gak apa-apa. Saya sudah biasa datang sendiri, kan? Boleh sendiri, hapus sendiri, biasa. Anda tinggal ikut, lihat, nulis, nyatet, pulang masuk surga ya. Ya, masuk surga tidak cukup dengan amin. Kita belajar dulu. Hati. Ya, sekarang kita belajar konstruksinya ya. Ini saya bulati aja deh. Gini ya. Ini disebut qalbu. Nanti saya terangkan kenapa disebut dengan qalbu. Karena terambil dari bahasa Arab. Ya. Pelan-pelan. Sudah? Terlihat ya? Ini hati, qalbu. Ini inti kehidupan kita. Tidak terlihat dalam diri kita. Yang dimaksud hati ini bukan organ hati secara fisik, bukan. Tapi ada yang dinamai dalam diri kita, disebutnya qalbu, tak nampak secara kasat mata. Tapi di situ roh, spirit hidup kita ada. Nah, di dalamnya, dalam qalbu ini, ada satu bagian lagi. Di dalam ini, ada inti qalbu, namanya nafas. Nafas. Dan di sini diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi nafas. Ya. Makanya seseorang punya tanda kehidupan ketika dia bernafas. Jelas sampai sini? Baik ya. Nah, ini nafas. Inilah inti hidup kita ada di nafas, tempatnya di dalam qalbu. Di nafas ini nanti ada dua bagian. Ya, ada dua bagian. Saya turunkan Quran dulu, surah ke-91 ayat Muslim ayat 7 sampai 10 ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha ujuraha wa taqwaha. Di sini di nafas itu ada dua bagian. Satu, kutub positif namanya takwa. Ini unsur kebaikannya. Yang kedua, lawan dari takwa namanya fujur. Asalnya ini, atau sering kita sebut dengan nafsu. Nanti saya uraikan kenapa disebut nafsu. Ini bukan ilmu takatik ya, tapi nanti ada referensi yang bisa kita gali. Di dalam nafas ada takwa, unsur positif, kubu positif ini. Kemudian ada fujur, lawannya, yang sering disebut dengan sifat negatif. Nih, pelan-pelan. Takwa ini kumpulan atau akumulasi dari semua sifat-sifat kebaikan. Jujur, sabar, rendah hati, ya, dan turunannya itu di takwa. Sini jujur, sini ada sabar, ini ada rendah hati dan turunan lainnya. Ketika di takwa ada jujur, di dalam tubuh kita itu dicipta juga lawannya yang berada di tempat fujur, di nafsu di sini. Di sini ada jujur, lawannya apa? Dusta, bohong. Jadi kalau ibu katakan tidak ada dusta di antara kita, tetap ada potensi itu dalam tubuh kita. Jelas ya? Sabar, lawannya apa? Ada amarah di sini. Rendah hati, lawannya apa? Sombong. Nah, sekarang lihat ilmunya. Perhatikan baik-baik.
Akumulasi takwa ini adalah detailnya gambaran dari semua sifat-sifat kebaikan. Karena itulah kalau ibu dan bapak jeli mengamati, orang tua kita dari dulu itu mendahulukan ketakwaan sebelum kecerdasan dalam konteks membangun negeri. Karena diharapkan pembangun negeri ini dan pemakmurnya, hati-hati pada poin ini, diharapkan punya sifat baik dulu sebelum cerdas. Karena kecerdasan yang didorong dengan sifat ketidakbaikan justru itu menghancurkan. Misal, kita punya undang-undang pendidikan Sisdiknas nomor 20 tahun 2003. Itu di pasal menimbang saja kan ada 5 poin ya. Ya itu hafal nggak? A, B, C, D, E. Di poin B coba lihat. Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan pemerintah mengusahakan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan pada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia, baru mencerdaskan kehidupan bangsa. Oke, kita tarik misalnya ke kepolisian, Tribrata. Saya ngajar di Sespim juga, saya ngajar di Sepoluan. Tribrata itu yang pertamanya, kami polisi Negara Kesatuan Republik Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Sabta Marga di TNI, ada 7. Ya, dari kami warga negara Indonesia yang bersendikan Pancasila, patriot, nomor 3-nya kesatria. Kami Satria Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Hakim, dari mulai Cakim tuh, mau masuk ada Pancadharma, dari Ksatria sampai Tirta. Kami Hakim Indonesia yang beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. BPK juga sama. Tadi kan bab yang keempat pasal 13. Dari 11 untuk keanggotaan BPK, nomor 2-nya beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Karena itulah kemudian ini diikat dengan pasal 1 di Pancasila pada setiap turunan keputusan berbangsa bernegara. Undang-Undang BPK nomor 15 tahun 2006 itu dibukanya dengan kalimat dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa. Keputusan Presiden juga sama. Turunan rahmat Tuhan itu ini ke sini. Nukleusnya ini, intinya takwa. Jadi berbahagianya kita dan satu-satunya di muka bumi ini negara yang dari dasar perundangannya dan turunan penjagaan pada bangsanya yang menyantumkan sifat takwa itu hanya Indonesia. Silakan Bapak Ibu cek, event itu di negara Timur Tengah. Tidak ada satupun negara yang menyantumkan pada undang-undang dasar turunannya sampai jadi instrumen kebangsaan dengan sifat takwa kecuali Indonesia. Orang tua kita jenius itu. Ya, nah itu yang harus kita kejar. Dan dengan takwa itulah negeri ini dibangun. Coba Bapak Ibu lihat dan bandingkan dengan para pendahulu kita. Kita kan sedang nuansa kemerdekaan 79 tahun sekarang. Bagaimana Pak Hugeng, bagaimana Jenderal Sudirman, bagaimana Bung Karno, tokoh-tokoh hebat sampai kekinian. Yang didahulukan tuh ketakwaannya. Ibu kalau main ke Sespim, itu pertama kali yang muncul itu adalah baligo Jenderal Hugeng dengan tulisan yang sangat indah. Memang baik jadi orang penting, tapi lebih penting jadi orang baik. Dan satu-satunya jenderal polisi yang menuliskan kata iman di dalam lisannya dan tidak pernah ditampakkan selama hidupnya. Kan namanya Bapak Hugeng Iman Sentosa kan? Tapi nggak pernah dimunculkan iman sentosanya selama hidup. Hugeng aja. Begitu beliau meninggal dunia, sebelum meninggal itu dituliskan di lisannya, pada hari ini telah aku buktikan pada Allah Tuhan Yang Maha Esa bahwa imanku betul-betul sentosa. Ini poinnya. Ini sendinya. Tapi untuk mendukung ke arah ini, termasuk nanti di rumah tangga, di kehidupan sosial, mesti ada ini. Tuh. Karena tidak mungkin orang itu jujur kalau tidak diciptakan dusta. Tidak mungkin bisa sabar kalau tidak ada amarah. Jadi cara melihatnya begini, marah itu diciptakan bukan ingin menjadikan kita pemarah, bukan. Tapi supaya menjadi katalis agar sifat baiknya yang sabar muncul. Sebab kalau nggak ada amarah, nggak mungkin tiba-tiba ibu bisa sabar. Coba deh ibu nyoman, ya yang online sekarang nih. Bapak pulang ke rumah misalnya, hadir ya. Tiba-tiba ketika datang ke rumah, ibu bilang, sabar ya Pak, sabar. Gitu. Nggak ada angin, nggak ada hujan. Pasti Bapak tanya, Mama sehat? Mesti ada pemicunya. Ya, karena itulah Allah menyampaikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man
Nah, sekarang selalu ada kata gini, manajemen kolbu, manajemen kolbu. Yang paling gampang tuh gini, manajemen kolbu dalam Quran. Yang paling gampang kita memahami bahwa nafsu fujur itu diciptakan bukan ingin menjadikan diri kita larut dalam masalah, tapi untuk menjadi katalis supaya takwanya muncul. Prakteknya, setiap menemukan sifat buruk dalam kehidupan, itu tanda dari Tuhan supaya kita cepat mengeluarkan lawan yang baik. Itu dulu. Jadi kalau suami pulang ke rumah dalam keadaan marah, ibu jangan marah dulu. Karena marah dititipkan pada suami supaya melatih kesabaran diri ibu itu muncul. Karena ke depan itu ada masalah lebih tinggi yang ibu harus atasi dengan kesabaran ekstra. Kalau tidak dilatih sekarang, nanti semakin tidak kuat yang di depan. Ya, jadi bukan ingin menjadikan suami seorang pemarah. Dilawannya bagaimana? Papa pulang ke rumah sedang marah, terima dulu. Alhamdulillah. Kok mama bilang alhamdulillah? Kesabaran, Pak. Marah dititipkan pada papa supaya mama bisa meningkatkan kesabaran. Cepat cari lawannya. Suami datang marah, ibu nanya, kamu kenapa? Emang kenapa? Gak nyambung. Lawan. Papa pulang ke rumah menemukan istri cemberut. Lawan cemberut apa? Senyum. Si cemberut, mama. Kayaknya kenal deh. Ini iPhone terbaru. Nah, itu pasti harmoni. Tuh Pak, lihat tuh langsung. Ya. Tapi kalau dilawan dengan satu cemberut yang satu marah, ya perang dunia ketiga. Selesai semua. Maaf ya, ini memang secara teoritis mudah disampaikan. Prakteknya tidak semudah mengatakan. Karena itu juga sama, Ustadz juga sama. Itulah sebabnya Ustadz kalau bahas materi ini jarang bawa istrinya. Ini live gak? Enggak ya? Aman kita. Baik. Ini satu. Ini ya. Qad aflaha man zakkaha. Hidup seseorang itu akan cenderung bahagia dan nyaman kalau bisa menyucikan hatinya. Ibu kalau nyuci, buang pakaiannya atau buang kotorannya? Dibuang kotoran supaya apa? Bersih pakaiannya. Jadi kotoran diciptakan bukan ingin membuat pakaian ibu kotor, bukan. Filosofinya supaya muncul bersihnya. Sebab kalau tidak ada yang kotor, ibu nggak kenal bersih. Jadi bukan buang pakaiannya. Itu poinnya. Sama ini juga begitu. Nafsu diciptakan bukan ingin meningkatkan sifat buruk, tapi supaya baiknya muncul. Jelas sampai sini? Oke. Kalau sudah jelas, mari kita ambil prakteknya satu persatu dengan turunan-turunannya. Bismillah. Saya hapus yang di sini. Nggak apa-apa, ini bersih tangan saya. Saya nggak geser supaya ini nggak hilang. Ya. Bismillah. Fokus Bu, baik-baik. Kan kita belum ketemu ini. Ini baru kenali, waspada kan belum? Ya. Saya turunkan lagi ya, sini. Ini hati. Apa tadi namanya hati? Kolbu. Apa artinya kolbu? Hati. Artinya hati, kolbu ya. Oke. Kolbu itu asal katanya dari koluba, yang terbolak-balik. Yang selalu bikin gak tenang. Kenapa? Karena di dalam kolbu ini tadi ada pertentangan, pergulatan antara takwa dengan nafsu. Jadi selalu membuat suasana hati kita itu tidak normal, tidak tenang. Karena selalu ada pilihan. Ibu bangun tidur aja kan pilihannya bisa banyak. Apakah langsung ke kamar mandi? Apakah lihat status di WA? Kan? Atau ingin kemudian ngecek yang lain? Kan pikiran banyak kan? Nah, yang menentukan gejolaknya di sini. Tapi yang memberikan pengaruh siapa? Dan bagaimana cara mengambil keputusannya? Nah, inilah yang penting untuk kita uraikan pada saat ini. Bagian pertama secara internal sudah kita bahas. Kalau sedang menemukan mood yang tidak enak, tidak baik, cepat cari lawannya yang baik. Itu cara mudah mengatasinya. Ya, kalau dalam bahasa agamanya, husnudzan. Ambil perangkat yang baiknya untuk menutup yang jeleknya. Itu semakin mendamaikan hati itu lebih tenang. Itu poin utamanya. Ya, jadi kalau ada tetangga lewat tidak nyapa, hati-hati.
Yang ibu harus waspadai, jangan sampai yang ini dominan keluar. Sombong dia tuh nggak nyapa gitu kan. Nah kan, kemarin aja dia begitu saya yang ini kan. Nah itu nggak selesai. Cepat cari lawannya. Oh dia tidak nyapa, lawannya nyapa. Kita yang panggil. Jeng apa kabar? Maaf nggak kelihatan. Saya buru-buru ini anak terjatuh. Oh ternyata sebab itu menjadikan dia lewat tidak nyapa. Jelas? Ya, cepat cari lawan yang lebih mudah. Ini poin secara internal. Saya turunkan ke bawah, mohon izin dengan cepat. Di dalam kolbu ada apa tadi? Ada nafas. Saya cepat. Di dalam nafas ada takwa, sifat baik. Di sini ada lawannya fujur atau yang kita kenal dengan nafsu. Tenang Bu ya. Sekarang kita ke bagian yang paling penting yang jarang dibahas. Jarang sekali materi ini diurai, bahkan di pengajian-pengajian. Karena umumnya orang ingin lebih senang cari yang positifnya, jarang belajar yang negatifnya. Ibu kalau selalu tahu di jalan itu yang lurus dan tidak macet, akan kaget ketika harus melalui jalan yang berlubang dan penuh dengan kemacetan. Karena itu penting juga kita belajar lawannya supaya kita mengetahui cara menghindarinya. Saya buat kotak yang lebih besar lagi. Oke. Bagaimana tiba-tiba kok dorongan takwa itu bisa muncul di tubuh kita? Yang muslim pernah nggak merasakan begini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus di hati ada suara, cepat, sudah azan. Pernah nggak begitu? Dari mana sumber suara itu? Nah, jangan main tebak-tebakan. Kalau tidak tahu, katakan Allahu a'lam, itu paling gampang. Ya? Dari mana sumber suara itu? Nih, yang mensupport takwa, supporternya disebut dengan malaikat namanya. Nggak pakai malaikat. Karena itu malaikat ada di kutub positif. Ya, yang Muslim surat 66 ayat ke-6, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak ada potensi menyimpang dan mengerjakan tugas sesuai tupoksi. Di antara tupoksi itu, salah satunya ada yang bertugas mendampingi kita, mensupport pada kebaikan. Itulah yang kita kenal dengan raqib dan atid. Tapi ingat, sifat malaikat gaib, tidak kelihatan. Jadi kalau besok-besok ada yang bilang saya baru video callan sama malaikat, nah berarti itu aneh, tinggalin aja. Ya, nggak usah banyak di komen itulah. Jelas? Baik ya, sebab di negara kita itu luar biasa, semua ada. Ya, keberagamannya terlalu tinggi. Ya, pengakuan nabi ada, kemarin bahkan ada yang nabi baru tuh di wilayah Purwakarta ke sana itu. Ya, tapi itu kata Nabi Muhammad tidak aneh. La nabiyya ba'di, nggak akan ada nabi setelah saya. Maksudnya apa? Kalau ada yang ngaku-ngaku, ya saya nabi misalnya, berarti kalimat nabi benar. Akan ada yang mengaku, kalau sudah mengaku abaikan saja. Yang aneh itu setiap ada yang ngaku, ada pengikutnya. Itu poinnya. Ya. Dulu ada yang ngaku nabi IM, pelatih bulu tangkis, terus ditangkap sama polisi kita. Tanya, kenapa Anda mengaku nabi? Saya ke Bogor Pak, dapat wahyu. Kita ke Bogor dapat talas, dia wahyu tuh. Ada yang paling rekor tertinggi ngaku malaikat. Ya, ada dulu sempat ngaku malaikat dan mau mendaratkan malaikat Jibril di Monas katanya. Nah, dan ditangkap sama polisi kita tuh. Polisi jangankan teroris, malaikat tangkap tuh. Ya. Ini disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Fokus. Tapi setelah azannya selesai dalam hadis, fa idza tuwiba fa'ada. Begitu la ilaha illallah. Pernah nggak ada begini? Tenang, baru azan, belum komat. Ah, tuh lihat tuh. Ada Mas Ekir ya? Ada. Tuh, itu siapa? Oh ya, nah ini poinnya. Kan kita gimana bisa waspada tentang keadaan di hati kalau nggak kenal. Jadi yang mensupport pada kebaikan saat menghadapi masalah rumah tangga, kan selalu ada yang bilang, tenang, dia dititipkan kepada kamu supaya engkau bersikap yang baik dan menyempurnakan kekurangannya. Tapi sisi lain, masa iya si istri harus sikapnya begitu? Emang nggak bisa bersikap yang lain? Nah itu siapa? Nah, itulah
Syaitan, setan. Setan di dalam Al-Quran juga disebutkan sebanyak 88 kali. Jadi memang tidak berhenti. Sepanjang kita hidup, malaikat memberikan support, setan memprovok. Jadi provokator hati itu ya setan. Sepanjang manusianya hidup, ya setan juga berdinas. Ya, makanya yang tidak digoda setan itu yang sudah meninggal. Ini kurang kerjaan setan menggoda orang meninggal. Udah. Jadi kalau ibu nggak pengen digoda setan, ya silakan. Ini pasti ini. Semua apapun, ibu di sini pun pasti itu merasakan dalam hatinya beda-beda. Yang satunya yang dua bilang dalam hatinya, di Ustadz kapan selesai ya? Saya juga banyak kerjaan. Itu selalu ada itu. Ya, selalu dalam keadaan apapun akan selalu ada dua dorongan. Dorongan kebaikan, dorongan keburukan. Nah, yang kita sekarang bahas karena topiknya mewaspadai, kan nggak mungkin mewaspadai malaikat. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ayo sudah adzan, waspada nih, waspada. Nggak mungkin. Yang kita waspadai pasti sisi yang negatif, yang ini. Ya. Nah, problemnya saat ini kebanyakan bahkan di Muslim sering menghafal yang positifnya saja, yang ini jarang dikaji. Malaikat ibu hafal, ada berapa jumlahnya yang kita kenali? 10, bahkan ada liriknya, Jibril, Mikail, Israfil sampai ke Ridwan. Setan pernah nggak dihafalkan? Kan? Surga belajar kan sampai tahu pengen ke surga Firdaus, tapi neraka nggak pernah dikaji. Coba saya tanya, surga berapa pintunya? 8, neraka berapa? 7. Udah pernah dikaji belum? Bagaimana bisa menghindarinya? Itu yang dikomen oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Banyak orang pengen ke surga, tapi tidak memahami dan mengerjakan amalan surgawi. Banyak orang pengen terhindar dari neraka, tapi tidak sedikit perbuatannya mencerminkan ahli neraka. Ya, nah kalau ada fikih malaikat, tidak salah pagi ini kita belajar fikih setan. Fikih itu maksudnya paham, mengerti. Kita belajar sampai paham setan itu siapa, dari mana munculnya. Tidak usah tahu wujudnya, karena nggak tertarik juga saya. Yang penting fungsinya apa. Supaya saat ibu merasakan suasana tertentu yang tidak baik, ibu ngerti, oh ini setan ini yang sedang berperan. Dan cara mewaspadainya bagaimana? Itu poin yang kita turunkan di kesempatan kali ini. Dipahami ya ibu ya? Baik ya? Baik. Nah, jadi ini baru kita mulai nih, yang tadi pendahuluan mengantarkan ke sini. Yuk kita turunkan dulu siapa setan, wa ma adraka ma setan. Kemudian bagaimana cara kerjanya dan seperti apa gambaran-gambarannya. Bismillah. Izin saya tidak geser ya, untuk supaya saat ini pindah ke sini nyambung. Saat di sini ditulis ini nyambung. Bismillah. Kita belajar dari transmisi sanadnya dulu, runtutan orang yang pernah belajarnya seperti ini. Nah, ada yang menarik di Islam itu, ilmu itu kalau bisa ditelusuri sampai ke pokok-pokok penyalurnya supaya argumentasinya kuat. Sahabat Nabi yang senang belajar seperti ini namanya Hudzaifah Al-Yamani. Hudzaifah itu orang pintar, cerdas, jenius, dan kita bisa lacak biografinya itu ada sampai sekarang. Jadi kalau orang belajar, surga, beliau tanya Nabi tentang neraka. Orang tanya malaikat, beliau tanya tentang setan. Sahabat risih, kamu kenapa sih beda sendiri? Kata Hudzaifah, kalau orang selalu belajar tentang surga, tidak tahu neraka, maka tidak tahu cara menghindari perbuatan yang menjerumuskan ke neraka. Kalau orang belajar tentang banyak malaikat, tidak pernah tahu setan, maka dia akan sulit mewaspadainya. Jadi sanad pembelajaran kita menyambung ke salah satu unsur sahabat tentang keterangan ini. Baik, siapa setan? Ada yang tahu? Boleh angkat tangan. Kita mulai dengan 5 juta. Saya serius. Ya, 10 juta. Umroh. Waktu habis. Udah. Waktu habis. Setan. Evil. Kita turunkan ke sini pakai bahasa Arab dulu. Ini kan dari bahasa Arab syaitan. Ya.
Tahan ya Bu, Pak, pelan-pelan. Setan itu dari bahasa Arab syaitan. Syaitan itu akar katanya dari kata syaitan, gini. Oke. Saya mohon maaf sebesar-besarnya, saya tuliskan dengan rinci nama-nama ini supaya nanti Ibu dan Bapak bisa waspadai. Pesan dari Nabi, kalau namanya ada kemiripan apalagi sama, cepat ganti ya. Jadi kita turunkan satu-satu nih. Syaitana. Syaitana itu artinya yang menjauhkan dari semua nilai kebaikan. Oke, ada dua arti. Yang menjauhkan dari semua nilai kebaikan atau yang terlempar ya dari kebaikan. Menjauhkan dari kebaikan atau terlempar dari kebaikan. Makanya sering kita katakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, itu yang dilempari. Kenapa? Karena dia selalu mengarahkan kepada yang buruk, ngajak kepada yang buruk, terjauh dari yang baik, mengajak kepada yang buruk. Jelas ya? Itu kata kerjanya syaitana. Kalau melekat kepada sifat yang suka menjauhkan orang dari nilai-nilai kebaikan kepada yang buruk, maka berubah dari kata syaitana, kata kerja, menjadi kata benda. Kata bendanya syaitan. Jelas? Nah, jadi syaitan itu asalnya kata sifat yang melekat kepada satu objek yang senangnya menjauhkan dari yang baik kepada yang buruk. Ya. Karena itu nanti syaitan bentuknya bisa umum dalam Al-Qur'an. Karena kata netralnya dalam bahasa Arab punya sifat yang satu saja, setiap menjauhkan dari yang baik kepada yang buruk. Jadi kalau satu kali suami ibu ngajak kepada yang buruk, maka suami ibu sedang menjadi bukan saya yang bilang ya, sedang menjadi tidak normal, karena seharusnya ya ia mengarahkan pada yang baik-baik. Ini yang terlempar. Jadi kalau sifat Tuhan Rahim dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa, sifat syaitan rajim. Pakai titik. Rahim dan rajim. Ya. Terlempar dari yang baik atau menjauh dari yang baik. Yuk kita pelan-pelan. Yang Muslim buka Quran surah ke-18 ayat 50 Al-Kahf. Quran surah 18 Al-Kahf ayat 50. Ini kita baca tiap hari Jumat selain Yasin. Yasin malamnya, paginya Al-Kahf. Ya, sayangnya Al-Kahfi atau Al-Kahf ini kebiasaan yang kurang mungkin harus ditingkatkan ya Pak, Bu. Diusahakan kalau ngaji sudah lancar, pelajari artinya. Lalu pahami hikmahnya. Misal, di Al-Kahfi itu kan ada 4 kisah viral. 4 kisah viral ini sebetulnya itu gambaran hikmah kehidupan yang akan selalu kita alami dalam hidup. Dalam era apapun. Ya, dalam era apapun. Nah, di antara kisah-kisah viral ini nanti ada pemuda-pemuda yang mempertahankan keimanannya. Ya, ada yang kedua tentang kisah orang sukses dengan orang sederhana yang dialog, yang kesuksesannya dibanggakan. Artinya apa? Orang sukses itu cenderung menghadirkan kebanggaan akan kesuksesannya. Dan di balik kebanggaan itu kadang melahirkan sikap yang kurang baik. Ya. Turunkan lagi, ada kisah Nabi Musa dengan Khidir. Lalu ada kisah Dzulkarnain penguasa ya di seluruh bagian lapisan bumi. Jadi kalau ibu ingin menjadi penguasa, bapak penguasa yang baik, maksud penguasa ini bisa menjangkau kesuksesan yang luas, maka belajarlah dari kisah-kisah ini. Nah, di antara turunan itu ada di ayat ke-50 yang berbicara tentang genealogi setan. Ya. Perhatikan kalimatnya. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fafasaqa an amri Rabbi. Oke. Berarti kita punya nama, satu iblis, malaikat sudah, kemudian ada jin. Setannya belum ketemu. Ketika kami perintahkan kepada Adam, perhatikan kalimatnya. Saat kami perintahkan, saya koreksi, kepada seluruh malaikat untuk hormat kepada Adam,
atas perintah Tuhan. Okay? Bukan karena Adamnya istimewa, tapi Allah yang perintahkan. Maka seluruh kalangan malaikat itu hormat kecuali satu golongan. Okay? Illa berarti di momentum itu yang hadir bukan hanya malaikat. Jelas ya? Ada malaikat, ada juga makhluk lain. Cuma di sini kalau di bahasa Indonesia menggunakan metode synekdoche pas pro toto. Ya, ada pas pro toto, ada totem pro parte. Sebagian mewakili keseluruhan, keseluruhan mewakili sebagian. Kalau sebagian mewakili keseluruhan namanya pas pro toto. Baik ya? Kalau keseluruhan mewakili sebagian namanya totem pro parte. Indonesia kemarin mendapatkan emas setelah mengalahkan Cina di cabang olahraga angkat besi misalnya. Masa semua orang Indonesia angkat besi semua? Kan tidak. Ya, itu totem pro parte. Tapi kalau kita katakan Rizky Juniansyah, ya kan, mengalahkan pesaingnya dari Cina dan membawa kebanggaan bendera merah putih Indonesia, itu pas pro toto. Di sini disebutkan malaikat karena ini yang paling dominan. Tapi sebagian makhluk juga ada pada saat itu, salah satunya jin. Pelan-pelan ya. Salah satunya apa? Jin. Nanti kita bahas apa itu jin. Illa iblis. Yang enggak hormat kepada Adam atas perintah Allah, itu cuma iblis. Siapa iblis ini? Teruskan ayatnya. Kana minal jinni fafasaqa an amri Rabbi. Dia termasuk kalangan jin yang menyimpang dari perintah Tuhan. Jin yang menyimpang. Jadi iblis ini bukan dari kalangan malaikat, tapi dari kalangan apa? Jin yang menyimpang. Oke. Apa bedanya jin dengan iblis, Bu? Oke. Kalau jin masih netral. Ya. Ini saya kasih rahasia ya. Tapi ini diantara kita saja. Jim itu kan dari jim dengan nun. Gini. Dalam bahasa Arab, setiap ada kalimat dibuka dengan jim dan nun, itu pasti tersembunyi. Nggak nampak. Kecuali jun ya. Kan dulu ada jin dan, nah junnya kan kelihatan. Karena Junaidi nama aslinya. Gitu. Jin, semua kata, kalimat yang dibuka dengan huruf jin dan nun, pasti nggak nampak. Contoh. Di dalam rahim ada janin, jin dan nun. Kenapa disebut janin? Karena tak tampak secara kasat mata. Surga, apa bahasa Arabnya? Kenapa disebut jannah? Karena tak tampak sekarang dalam pandangan kita. Jin, kenapa disebut jin? Karena memang sifatnya tak nampak, tersembunyi. Lawannya ins. Ya ma'syaral jinni wal ins. Wa ma khalaqtul jinna wal ins. Ins itu manusia. Jin disebut jin, manusia disebut ins. Pasangan ini disebutkan 18 kali dalam Al-Quran. Kenapa disebutkan bersama bergandengan? Untuk menunjukkan sifat yang paradoks dari keduanya. Kalau jin tersembunyi, manusia nampak. Makanya sifat dasar jin itu tersembunyi, gak ada yang nampak. Kalau jin melakukan penampakan, itu jin sedang bermasalah. Dia keluar dari fitrah. Apalagi manusia yang cari-cari penampakan jin. Pasti error itu. Ya orang sedang sembunyi disuruh nampak. Sebaliknya, manusia itu sifatnya tampak. Ins dari kata anusa, yang tampak. Jadi kalau ibu suka sembunyi-sembunyi, nah, berarti ibu sedang, bukan jadi jin, ibu sedang punya masalah. Ibu ketemu teman dari jauh tuh, senyum, tampak, hai Jang, hai, alhamdulillah, salaman, cipika-cipiki, selesai. Itu ins. Tapi kalau dari jauh kelihatan, sudah ngambil jalan yang berbeda. Sembunyi-sembunyi, itu sedang punya masalah. Saya nggak bilang jin. Suami ibu pulang ke rumah, pintu depan ada. Dia datang lewat jendela. Terus buka WA di kamar mandi, sembunyi-sembunyi. Ibu tinggal tanya aja, itu papa apa jin gitu. Ini poinnya. Sama, nanti kalau kita perdalam lebih dalam lagi. Contoh. Kalau manusia, ins itu sifatnya dari kata anusa atau anisah. Selain tampak ada kelembutan. Lawannya jin kasar. Makanya jin nggak ada yang lembut, Pak.
Nggak ada orang kemasukan jin jadi lembut, itu nggak ada. Permisi Bu Ketua, saya mau ikut pengajian, sedang kemasukan jin, nggak mungkin. Pasti mulutnya mengacau, tindakannya mengacau. Tapi manusia tidak. Manusia itu petanya lembut, harmoni, baik. Cukup menjadi manusia. Kita tidak bicara akidah dulu, cukup jadi manusia. Itu dari lahirnya saking lembutnya semua orang senang, dari rahim perempuan manapun. Pengen gendong, pengen nimang, pengen nyanju. Pertanyaan besarnya kata Quran, kenapa setelah tumbuh, berkembang dan dewasa kok jadi berubah? Hilang kelembutan itu. Lisan alih-alih baik kok jadi kasar. Memandang dengan cara yang tidak elok. Pasti ada yang berubah. Nah itulah kemudian datang ayat-ayat mengembalikan kita pada fitrahnya. Ya, jadi kalau ada orang apalagi mengaku muslim, muslim itu kan tahu nggak artinya? Tunduk, patuh, damai, tenang, baik. Jadi kalau ada mengaku muslim kata-katanya tidak baik, itu dipertanyakan oleh Al-Quran. Karena akan muncul, ini dari hadis Nabi di hadis Muslim, dari Abu Hurairah, maaf saya lompat sedikit, kata Nabi akan tiba satu masa, ada orang kelihatan rajin sholat tapi rajin mencela juga. Hati-hati itu. Ada orang rajin puasa tapi juga rajin memfitnah. Ada orang kelihatannya gemar berzakat tapi saat yang sama sedang berselisih. Puncaknya ini, wasafaka dama hada. Bahkan ada yang menumpahkan darah dan menyebut nama Tuhan di dalamnya. Ya, hati-hati kalau ada yang begitu, waspada Pak ya, Ketua DKM tuh, yang begitu jangan dikasih akses masuk ya. Ya, yang begitu tuh, tiba-tiba ini kafir, ini begini, tembak ini, bom ini, itu Nabi sudah ingatkan jauh-jauh hari. Kalau terjadi demikian, sholat dan mencela, itu tu'khadhu hadza min hasanati, ini bunyi hadisnya, wa hadza min hasanati. Kalau ada orang sholat dan mencela orang lain, itu pahala sholatnya langsung dipindahkan kepada yang dicela itu. Ya. Itu poinnya tuh. Dan kurang lebih. Nanti saya buka sesi boleh ya, supaya nyambung dulu. Makanya hati-hati, dan itu kalau disebutkan terjadi. Ya, makanya dulu waktu saya ngajar di Lampung, saya baru sampai dari Lampung juga tadi jam 1 hampir setengah 2 malam. Ya. Dan kita kesini, dulu waktu ada kejadian bom di Jalan Tamrin itu, duar gitu. Dan kita berharap berdoa jangan pernah terjadi seperti itu lagi. Ya. Itu di Lampung langsung ada pertanyaan, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang tegas mengatakan gini, Mas, sependek pengetahuan saya, jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Apa di sini? Itu jihad itu. Dan nyambung dulu sini ya. Ini iblis asalnya dari jin yang menyimpang. Fa fasaqa an amri rabbi. Harusnya dia mengerjakan taat pada perintah, jin hormat ikut. Dia nggak mau hormat. Nanti rincian ini ada di Quran surah 7 ayat 12 sampai 13. Dikonfirmasi oleh Allah. Allah itu gampang, maha tahu segalanya. Cuma supaya langsung keluar di lisannya jin ini, sehingga dia tidak punya potensi ngeles. Makanya kadang hakim kan sudah punya bukti tuh, ya kan? Tapi dimunculkan dalam lisan itu supaya keluar. Nah Tuhan maha mengetahui, dimunculkan di lisan jin ini supaya terdengar oleh malaikat dan sekitarannya. Qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Quran surah 7 ayat 12. Hei, kenapa engkau tidak mau sujud ketika aku perintahkan? Jadi yang penting bukan Adamnya. Yang penting aku perintahkan. Kenapa kamu gak ikuti? Gitu. Apa kata jin ini pada saat itu? Ana khairum minhu. Saya lebih hebat dibanding dia. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan dia dari tanah. Tidak layak, tidak level yang tinggi, harus hormat pada yang rendah. Nah, perhatikan baik-baik. Ketika yang baik tertutupi oleh yang buruk, bahasa Arabnya disebut dengan iblis namanya. Dari kata balasa. Baik ya? Yang baik tertutup oleh yang buruk. Sebaliknya, kalau yang buruk ditutup oleh yang baik, itu disebut dengan libas namanya. Libas disebut dengan pakaian. Kenapa ibu pakaiannya, bapak disebut dengan libas? Karena ada aurat yang buruk untuk tampak. Supaya tidak tampak, kita tutup. Sesuatu yang menutup dari yang buruk sehingga tampil baik disebut libas. Walibasut taqwa dzalika khair. Tapi yang baik ditutup oleh yang buruk disebut dengan balasa, makhluknya disebut dengan iblis.
Jadi pengetahuan pertama, kenapa iblis disebut dengan iblis? Karena kebaikan-kebaikan yang selama ini telah ditenun saat dia berada di alam malaikat itu hilang karena satu kesombongannya saja. Tertutup. Iblis. Kenapa nama sifat yang dimunculkan? Supaya waspada untuk kita semua. Kalau mau sombong, sudah ada iblis, Bu. Nggak usah ikutan, Pak. Dan resikonya tinggi. Terusir dari surga, terlempar, tercela sampai sekarang, terlaknat. Jadi percuma kalau mau sombong. Ya, saingannya terlampau berat. Iblis. Oke? Nah, iblis itu saat jadi iblis, itu buruk untuk dirinya sendiri. Belum menggoda. Jadi belum punya sifat menggoda. Diberilah kesempatan oleh Tuhan, oleh Allah dengan sifat Rahman Rahimnya untuk tobat. Tapi yang keluar apa? Saya ingin buktikan, ya Allah, kalau memang saya itu hebat. Maka apa pembuktiannya? Diteruskanlah detailnya di Quran surah Al-Baqarah, Quran surah 2, di ayat 34 sampai 35. Itulah sebabnya kenapa ayat 34 ini pembukanya mirip, ya, serupa dengan Quran surah 18 ayat 50. Di sini wa idz qulna lil malaikat, di sini wa idz qulna lil malaikat. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Ya, perhatikan, illa iblis aba wastakbar. Dia nggak mau sujud karena sombong. Lalu dia katakan pada Tuhan, engkau kan akan masukkan Adam ini ke surga. Maka beri aku kesempatan untuk membuktikan aku ini hebat. Aku akan goda dia supaya menyimpang dari perintahmu. Nah, ketika dia mengatakan akan menggoda Adam, berarti kan menjauhkan dia dari kebaikan, menuju keburukan. Maka dirubahlah oleh Tuhan nama sifatnya dari iblis menjadi syaitan. Perhatikan ayat 36-nya di Al-Baqarah, fa'azallahuma syaitan. Ayat 34 masih disebut iblis, ayat 35 Adam ketemu Hawa kemudian di surga, ayat 36-nya, mohon maaf, lihat kalimatnya, iblis dirubah namanya menjadi syaitan karena dia punya sifat baru, bukan hanya buruk bagi pribadinya, tapi juga menularkan keburukan itu bagi makhluk di sekitarnya. Fa'azallahuma syaitan. Baru ketemu setan. Ya? Apa kaitan dengan kita? Kita oleh Quran itu disebut anak cucu keturunan Adam. Namanya Bani Adam. 7 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ketika Adam dan Hawa, ya, Adam dan Eva ditugaskan oleh Allah memulai kehidupan di bumi, maka iblis itu mulai mendeklar, ya Allah, beri aku kesempatan untuk terus membuktikan bahwa aku lebih hebat sampai hari kiamat. Maka salah satu caranya apa? Bukan hanya Adam, dia sudah berkomitmen untuk mengganggu seluruh anak cucu Adam yang berkehidupan di muka bumi sampai hari kiamat. Dan dengan janji itulah kemudian kita merasakan gangguan-gangguan itu sampai dengan saat ini. Itu ada di Quran surah keempat, ya, An-Nisa, dari ayat 116 sampai dengan ayat 119. Quran surat 4, surat ibu-ibu. Ya, An-Nisa kan apa artinya? Bukan perempuan, bukan wanita, jangan maksa. An-Nisa itu bukan perempuan, bukan wanita. An-Nisa itu perempuan-perempuan. Nggak pakai oh. Kalau perempuan, Bu, nih Bu ya, nanti satu kali Bu, kalau kesini lagi, belajarnya jangan tinggi-tinggi ya Bu ya. Ibu kan jadi perempuan, kenapa tidak mengeluarkan saja tuntunan menjadi perempuan? Pernah nggak Ibu keluarkan ayat tentang perempuan dalam Al-Quran? Itu poinnya. Misal, ini beda dengan laki-laki. Kalau perempuan sendirian, namanya mar'ah. Ini bonus ya. Kalau laki-laki rojul. Tapi kalau banyakan, dia berubahnya total menjadi nisa. Nisa. Kalau laki-laki tidak ada perubahan, tinggal tambah alif, rijal. Betul, dari rojul jadi rijal. Jadi kalau ada namanya rijal, itu laki-laki gitu ya. Pak Rijal, maaf Pak. Rojul itu artinya kokoh, kuat, tegap, berwibawa. Makanya kaki disebut rijlun karena kokoh. Ya, karena itu laki-laki tidak boleh ada yang melambai.
Ya, apa sih? Nah, itu kehilangan kewibawaannya. Udah pasti. Perempuan disebut dengan mar'ah dari kata muru'ah. Satu, senang tampil indah. Itu sifat perempuan. Ya, jadi kalau kita berangkat, Pak, bajunya sedikit lecek, kita kan biasa saja kadang-kadang, nanti gampang. Itu kelihatan sama istri, bisa diberhentikan. Ayah, stop. Bapak mau sekjen, nggak peduli tuh, Pak. Stop, rapikan dulu, copot, setrika. Itu normal, Pak. Ya, nggak boleh marah tuh suami-suami di atas tuh. Ya, kemana-mana kan pakai seragam tuh. Ya kan? Kadang konsultasi, Pak. Bapak yang bagus mana ya? Ya? Putih apa merah, Pak? Ya? Bapak sudah bilang kayaknya merah deh, kayaknya putih deh. Ya, nanya tapi udah punya jawaban, Pak. Ya. Tapi pas dipakai hijau. Mabuk. Nah, itu tampil indah. 2, senang tampil terhormat. 3, ini yang laki-laki penting tahu. Mar'ah itu juga seakar dan satu nama dengan mir'ah. Berarti cermin yang menunjukkan sisi rasa yang sangat dalam. Di ilmu psikologi itu ada IF namanya infulum. Disebut mar'ah karena sifat perasa yang dalam. Jadi kalau laki-laki itu hanya berpikir singkat, perempuan merasakannya dalam. Makanya orang Arab mengatakan begini, al-mar'atu kal mir'ah. Perempuan itu seperti cermin. Ibu tahu cermin? Ya makanya senang bercermin kan? Rumah cermin, turun, mobil lihat spion lagi kan? Masuk sini betulin lagi ya. Kenapa? Di antara sifat kesamaannya, ibu kalau cermin saya hancurkan, bisa nggak dirangkai lagi? Jangan salah, bisa. Tapi sulit memantulkan bayangan yang sempurna. Nah, perempuan sama, Pak. Kalau terlukai, cepat memaafkan, tapi sulit melupakan apa yang dialami. Ibu Daniel tepuk tangan tuh. Betul. Kalau Bapak punya masalah sekarang, Pak, 19 Agustus tahun 2024, punya masalah sekarang, itu rekening listrik tahun 80 diikut lagi. Kenapa? Karena akumulasi. Ya, papa ini kenapa sih nggak berubah? Dulu juga, dulu juga itu pasti ikut tuh. Jadi kalau ada yang seperti itu dengerin aja, Pak. Itu normal artinya. Tapi kalau kumpul banyakan, dia berubah jadi nisa. Tadi kata nasa, yang gemar mencurahkan apa yang dirasakan. Ya, jadi ibu-ibu itu sependiam apapun kalau sendirian, kalau ketemu dengan kawannya cerita. Tuh. Dan waspadalah di antara yang diceritakan itu kadang-kadang hal yang memang tidak harus diceritakan. Ibu sekarang judulnya pengajian bersama Ustadz Adi. Ustadz belum datang, ibu ketemu teman. Jeng, apa kabar? Baik. Sehat-sehat. Suami gimana? Di situ masalahnya. Nah, sekarang kan nggak ketemu orangnya, curhatnya di media sosial kan? Ya kan? Nggak nyangka ya. Tuh. Terus yang ditunggu komentarnya kan? Nah, ibu maaf ya, saat Anda mengatakan nggak nyangka, itu Anda sedang nyangka. Jadi banyak begini. Dan yuk. Udah, kemudian dia memutuskan untuk menggoda anak cucu Adam. Disitulah dia kemudian mempunyai sifat baru, yaitu setan. Nah, di antara sifat-sifat itu ada beberapa yang penting untuk kita turunkan. Ada 9 jenis setan. Saya ulangi, ada berapa jenis? 9 jenis setan. Kalau saya sebut setan berarti sifat ya, yang harus diwaspadai untuk memalingkan potensi kebaikan menuju keburukan. Ya, kita mulai beberapa bagiannya. Kita hari ini mungkin tidak akan bahas 9-9-nya karena waktunya tidak memungkinkan. Satu saya ambil yang untuk semua dulu ya. Setan rumah. Saya serius. Namanya Dasim. Dasim. Ya. Perempuannya Dasimah. Kan tinggal tambah tak. Muslim laki-laki, perempuannya mukmin, perempuannya soim, perempuannya kan Dasim. Awas yang kira-kira sama tuh namanya langsung aja ya. Si catatan dulu ada Naida Sima ya. Dan ini setan
yang bertugas untuk merusak hubungan harmoni di rumah tangga. Ya. Ini di rumah nih. Yang muslim ayatnya coba di Quran surah kedua di ayat yang ke-102. Ini agak panjang ayatnya, sebelah kiri paling atas. Yang wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman sampai ketemu kalimat yufarriquna bihi bainal mar'i waz zawji. Ada turunan setan yang tugasnya memecah belah hubungan harmoni dari kehidupan rumah tangga. Bisa nanti antara suami dan istri atau ayah ke anak, ibu ke anak dan sebagainya. Nah, ini nama setannya, ini sifatnya. Ya. Tugas dia ada dua. Satu, menanamkan rasa takut dan khawatir. Ini saya ada referensinya ya, dan ada turunannya. Bisa diriset juga. Jadi bukan informasi-informasi biasa begini yang kita kadang senyum, tertawa, tapi terjebak nanti baru tahu sendiri. Satu, menanamkan rasa takut dan khawatir ketika memasuki ruang-ruang yang kosong. Ya. Baik, khususnya nanti biasanya di malam hari. Ya. Ini yang menjadikan masuk satu ruangan kadang suka gelisah kan? Takut. Nah, ini yang bertugas ini. Yang bertugas. Kan kenali dan waspadai. Ya. Ini sudah kenal, masuk ruangan, coba deh ibu. Biasa kan masuk dapur, masuk kamar mandi. Siang biasa kan? Kenapa kalau malam rasanya beda? Ya kan? Atau masuk sendirian, nggak sama kan rasanya? Padahal rumah sendiri. Bangun ibu yang desain. Ibu yang minta sama arsitek. Tapi yang gelisah ibu juga. Nah, ini yang bertugas ini. Cara mewaspadainya, ya bagi yang muslim lihat baik-baik. Ucapkan salam. Ini kata Nabi. Ucapkan assalamualaikum. Maka ketika diucapkan assalamualaikum, setan ini akan berkata pada kawannya, kita tidak punya tempat menetap di sini. Oke? Okay? Tugas ibu hanya mengucapkan, nggak usah tunggu jawaban. Mau dijawab, mau tidak, itu bukan urusan ibu. Assalamualaikum, salam. Hah? Benar ya? Dijual di suatu lumayan. Ya, udah ucapkan aja itu. Nah, kalau tidak diucapkan langsung masuk, maka setan berkata pada kawannya, kita punya tempat menetap di sini. Ya, saya ini ajarkan ke anak-anak kami, Bu, di rumah. Ya, saya pilih redaksi dan diksi kami, bukan kita, karena yang punya anak saya dan istri. Ya. Anak saya dari sejak usia 3 tahun, namanya Muhammad Hamilul Quran, sana 11 tahun, itu kami tanamkan, nak, hati-hati, di ruang-ruang kosong di kamar ini ada setan, dan namanya dasim. Kalau kakak mau usir itu, ya, katakan assalamualaikum, dia akan langsung pergi terbirit-birit. Itu langsung dipraktekkan Pak Sekian, Bu. Langsung dia masuk ke kamar, dia katakan assalamualaikum dasim. Dia sebut namanya sekalian gitu. Alhamdulillah sampai hari ini jadi pemberani itu. Dan kadang kita suka motivasi. Nah, ini tugas satunya nih, menanamkan rasa takut, khawatir, gelisah. Cara mewaspadainya tadi ucapkan assalamualaikum. Dan oke, yang kedua, ini yang paling pokok harus diketahui, mencoba mengganggu sifat harmoni dalam keluarga, menghadirkan gangguan dalam kehidupan berkeluarga. Ibu dengan suami demikian adanya, kan menikah baik-baik, senang, foto, nyaman, damai. Kenapa tiba-tiba kok salah pahamnya dalam? Padahal bisa didudukkan, ya. Dalam satu kali duduk bisa bicara, kok bisa? Mohon maaf, yang siang jadi malam, malam jadi besoknya lagi, jadi saling cemberut dan sebagainya gitu. Nah, ini yang ngambil peran ini. Yufarriquna bihi bainal mar'i waz zawji. Karena itu nanti ini ada babnya, Bu. Ya, mohon izin ya, mungkin untuk anaknya atau cucunya yang mau menikah, saya sarankan sebelum menikah itu diberikan pendidikan dulu pranikah. Supaya mempelajari kehidupan rumah tangga itu bukan setelah menikah.
Nah, saya perhatikan riset, mohon maaf dengan kalimat ini, kami kalau menjadi saksi atau memberikan tausiah pernikahan, saya suka tanya sama penghulu, berapa sekarang tingkat dari statistik pernikahan dan perceraian dalam sehari? Mohon izin ya Bu dengan kalimat ini Pak. Riset saat ini menunjukkan data statistik, setiap ada 1 kali yang menikah di Indonesia, itu di hari yang sama ada 50 yang berpisah. Coba Ibu lihat sekarang nih generasi Z ini, baru nikah kemarin, besoknya udah pisah. Baru ini begini dan seterusnya. Ini tidak mudah tantangannya. Nah, ini tugasnya ini nih. Gini setannya. Ya, ada yang rasa kasihnya dia habiskan sebelum menikah. Dalam masa-masa pengenalan, anak muda sekarang bilang pacaran dan sebagainya. Habis kasih sayangnya sehingga nggak tersisa saat berumah tangga. Itu salah satunya. Makanya kenapa disebut dengan khitbah dalam bahasa Arab. Ya, pakai ha. Khitbah, ada khutbah, ada khitbah. Kalau khutbah, orangnya banyak. Kalau khitbah, objeknya satu. Tapi maknanya sama, kalimat yang singkat dan padat. Jadi kalau mau melamar, gak usah belok kepanjangan. Pantunnya kebanyakan, ininya banyak, nanti yang dilamar nanya, tujuan Bapak sebetulnya apa? Singkat padat, kami kesini datang ingin melamar anak ibu, bla bla bla. Khutbah juga begitu, singkat padat jelas. Tapi ada satu penggoda, hilang titiknya hoknya, jadi hataba, hitbah, pakai hak, titernya kayu bakar. Sifat yang mudah membakar itu setan. Jadi kalau sudah disatukan dalam bentuk tunangan misalnya, itu jangan terlalu lama. Lamaran jangan terlalu lama ke nikah, sebab ketika mulai akan diikat, ini sudah mulai bertugas. Ya, dibikin kasih sayangnya habis, ya, naik beca berdua, seakan beca milik berdua, tukang beca nggak ada, dunia sama habis semuanya. Ketika sudah habis dikeluarkan sebelum menikah, rasa sayang itu akhirnya menjadi sedikit ketika berumah tangga. Jelas ya? Nah ini, saat masuk nanti ke dalam kehidupan rumah tangga, nanti ada ayat-ayat khusus cara mewaspadainya. Itulah yang tadi saya katakan, kenapa nggak ibu turunkan, misalnya ayat-ayat khusus menjadi istri, perannya apa, tugasnya apa, kewaspadaannya apa, suami bagaimana, tugas pokoknya apa. Ini Bapak ada jadi suami sampai sekarang, tugas pokoknya berapa coba? Tuh. Ibu juga demikian. Padahal itu menariknya ada di ayat yang sama, di surat yang sama. Pokok laki-laki ini, pokok perempuan begini. Kalau yang suami sedang bertugas pokok begini, apa yang dilakukan oleh istrinya? Itu ada Bu. Ini saya tanya ibu saja. Atau sebaliknya. Kalau suami sedang bertugas, ya, pernah nggak ibu mengantarkannya dengan doa dan kata-kata baik yang mendukung ia bekerja? Bisa. Selain menyiapkan kelengkapan ya, terus ibu kirimkan misalnya kalimat pengantar setelah cium tangannya, Papa bertugas yang lancar, yang baik, dan tanamkan dalam hatimu yang paling dalam, Mama menyertai Papa dalam suka dan duka. Gak usah tepuk tangan, ditanya. Itu yang dilakukan Sayyidah Khadijah, makanya Nabi selalu sebut namanya bahkan dalam tidurnya. Itu Nabi selalu sebut Bu, setelah meninggal pun masih disebut Khadijah, Khadijah, Khadijah. Dan yang paling dahsyat apa? Dengan kalimat itu, suami selalu merasa tenang. Jadi ada masalah apapun ketika lihat istri, baru lihat wajahnya, itu setengah gelisah Nabi hilang. Bapak kalau pulang ke rumah sedang banyak masalah, lihat wajah istri dan setengah masalahnya hilang, Khadijah tuh Pak. Kalau nambah masalah tuh, cek itu. Itu Nabi kan bilang di Al-Bukhari, Zammiluni, zamlimuni, aku sedang gelisah, selimuti aku. Dipegang, digenggam tangannya, diselimuti dan keluarlah kalimat indah itu. Kalau di kita sekarang gini, sayang, kau itu orang baik. Kau menolong yang lemah. Engkau menjadi penopang bagi anak yatim. Engkau tidak pernah punya musuh. Tanamkan pada hatimu yang paling dalam. Aku selalu menyertaimu dalam suka dan duka. Nah ini poin. Nah kalau kita biasakan jaga sunnah. Sunnah itu kan jalan hidup. Jalan hidupnya dijaga seperti itu. Memang mudah diungkapkan. Tapi kalau dicoba lebih damai. Ya. Nah ini menjadi langkah mewaspadai bisikan-bisikan yang tidak jelas. Nanti provokasi ini akan hilang dengan sendirinya. Ya. Contoh lagi kata Nabi. Kalau ada masalah malam, selesaikan di malam hari, jangan tunggu siang. Kalau ada masalah siang, selesaikan siang hari, jangan tunggu malam. Dan jangan dibuka ke publik. Itu kalimat hadis. Jika Anda membukanya, bahayanya apa? Ketika masalah di rumah sudah selesai, yang di luar belum selesai.
Dan meralatnya nggak mudah lagi. Nah, sekarang semua zamannya online. Masalahnya makin kompleks. Tadi saya sampaikan pada Ibu Ketua BPK, ada hadis Nabi mengatakan kewaspadaan tentang terjadinya pergantian era ke digitalisasi. Saya alaikum unasun aw kama qala, nanti akan datang satu era terjadi percepatan digital. Taqarabul aswaq, tandanya pasar mudah diakses. Dulunya berangkat manual, pakai ojek, pakai angkot, sekarang klik barangnya datang. Sudah terjadi? Berarti yang Nabi katakan betul. Oke, taqarabuz zaman, waktunya semakin cepat akselerasinya. Setahun, ini detail hadisnya, setahun kayak sebulan, sebulan kayak sepekan, sepekan kayak sehari, sehari, begitu cepat berlalu. Nah, saat itu terjadi, yantashirul kadhib dan tashirul fitan. Masalah sosialnya makin kompleks, dinamikanya makin beragam, fitnahnya makin banyak, manipulasinya makin komplit. Karena apa? Yang offline pun makin cepat terakses karena pindah ke online. Dulu judi offline kan? Sekarang online, semua bisa akses. Ya, ini luar biasa ini. Saya cek kemarin Zeus aja udah main judi tuh. Ya. Repot tuh. Semua anak terbawa. Ada permainan Zeus tuh, jadi candaan nih, Zeus aja main judi katanya. Yang mau saya katakan adalah kompleksitasnya begitu tinggi. Kalau ditarik ke masalah rumah tangga dengan tugas ini, yang dulu offline tidak mudah terbawa, sekarang godaannya naik, Bu. Ibu kan kalau punya masalah, bawaannya kan sekarang pengen bikin status aja. Dulu bisa ditahan, sekarang godaannya tambah. Ini poin, hati-hati. Maka apa yang terjadi? Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Kalau terjadi satu masalah di rumah tangga, perbaiki komunikasi. Kalau sulit, nih poinnya, jangan sembarangan curhat kepada siapapun, kecuali pada sosok yang dipercaya membawa solusi dan maslahat. Itu bahasa Quran. Makanya Nabi Yakub tuh kalau ada masalah, itu selalu mengatakan begini. Itu ada di Quran surah ke-12 Yusuf, ayat 86 sampai 88. Quran surah 12, ayat 86 sampai 88. Saya percepat. Innama ashku bathi wa huzni ilallah. Saya itu kalau punya masalah, yang pertama saya lakukan, saya hamparkan sajadah, saya curhatkan sama Allah. Bathi itu kegelisahan yang dalam. Huzni itu kegelisahan yang mengalirkan air mata, sedih. Ada masalah dengan anak, ada masalah dengan pasangan, jangan curhat keluar. Bentangkan sajadah, ambil wudhu, curhatin sama Allah. Gak apa-apa ibu, habiskan tangisan, gak apa-apa. Nanti feedback yang terasa pertama kali Allah kasih ketenangan. Solusi belum datang, tapi tenang itu hadir. Nah, dari ketenangan itulah dibimbing mendapatkan solusi. Kan jiwa yang tenang melahirkan solusi yang cemerlang kan? Ya, catat tuh, bikin status. Mahal tuh kalimat itu. Tenang dulu aja. Ya. Nah, sajadahnya jangan dibentangkan di Instagram, jangan di Facebook, jangan di YouTube. Bentangkan di tempat kita curhat. Jelas? Oke. Saya kira ini gambaran dasar. Nama satu, saya agak cepat dulu turunkan nama-namanya ya. Dua, ada namanya Khanzab. Saya 5 menit lagi, selesai. Dua, Khanzab. Khanzab. Dan Khanzab ini setan khusus menggoda orang sholat. Oke? Ya. Setan khusus menggoda orang sholat. Bukan Hamzah, Khanzab. Oke, B ujungnya. Izin Pak, yang DKM, kalau di masjid, dia tambah tugas menggoda DKM masjid. Hati-hati. Betul, betul. Dibikin DKM-nya ribut. Sebab kalau jamaah ribut, yang lain bisa datang. Kalau DKM-nya ribut, jamaah malas datang. Ini. Makanya Bapak kalau bikin masjid, di awal semua semangat, Bu. Semua semangat. Tapi kalau sudah jadi, bisa ribut. Bisa hadir, bisa macam-macam. Ya. Ini DKM itu Dewan Kepengurusan Masjid. Ya, Dewan Kemakmuran Masjid. Khanzab, sifat dasarnya menggoda orang sholat. Ini saya kasih bocoran dikit, bocor halus banget ini. Lihat sini. Di Abu Daud, idza kabbara. Perhatikan kalimatnya. Kalau ibu sudah mau sholat, bapak, itu bisa fokus.
siap berniat dan seterusnya. Tapi kalau sudah mulai takbir, disitulah setan masuk. Oke? Nah, jadi saya bacakan agak lengkap sedikit. Fa'idha udzina fafarra syaitanu wa alaihi dharar. Kalau adzan dikumandangkan, setan berlari karena anti dengan suara adzan. Oke, makanya orang yang jarang sholat pun itu bergetar. Ya Allah, sudah adzan gitu. Tapi ketika fa'idha thuwiba fa'ada. Kalau adzan selesai, setan balik. Makanya orang rajin sholat pun langsung keluar di dalam hatinya. Baru adzan, belum qomat. Cek waktu qomat berapa menit gitu. Oke? Nanti duhur kelihatan Pak itu. Ya. Teruskan. Wa idza kabbara, maka ketika mulai bertakbir barulah dia bertugas. Anda sehusyuk apapun saat akan memulai, ketika mulai bertakbir Anda akan merasakan sensasi yang berbeda. Fayaqulu syaitanu udhkur kadza udhkur kadza. Maka setan mulai bertugas dengan membebani pikiran, ingat ini, ingat itu. Maka Anda ingin mengingat apa yang tidak ingin Anda ingat. Kalau gak percaya nanti sholat zuhur. Jadi saat ibu bapak sudah mulai fokus dan takbir, ceramah saya sekarang pun itu akan masuk di kepala ibu dan bapak. Ingat ya, setan bertugas. Nah itu setan, bukan saya itu. Nanti kalau nggak percaya zuhur tuh masuk tuh. Ya. Yang dari cicilan kredit ini sampai masuknya itu gini. Kalau kita bisa pergi jauhkan, nanti masuk yang lain lagi halus. Ya, masuk lewat cucu, lewat ini, lewat itu dan seterusnya. Hatta la yash'ural musalli kam raka'atan yusalli, sampai nanti ada terjadi kasus orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholat. Nah itu konfirmasinya ya. Oke. Waspadanya gimana? Kan baru kenali. Waspadanya gimana? Caranya 2. 1. Kalau was-was sebelum sholat. Was-was itu kegelisahan yang mengarahkan pada keburukan. Kalau gelisah itu normal. Kalau gelisah normal itu namanya khauf. Khauf gelisah tapi normal. Rasa takut yang normal. Ya, ibu khawatir kalau anak belum pulang jam sekian, kan? Ibu khawatir kalau tugas belum selesai. Ibu gelisah ini kapan ceramah selesai, misalnya kan? Itu biasa, itu khauf namanya. Tapi kalau kegelisahan yang mengarahkan pada sifat buruk itu was-was. Was-was itu pasti syaitan. Alladzi yuwaswisu fi. Nah, itu ya, was-was dari syaitan. Perhatikan kalimatnya. Kalau mau sholat was-was, maka 1, sebelum sholat, ucapkan a'udzubillahi minasyaitan. Dan boleh baca Al-Falaq dan An-Nas. Kalau masih gelisah, nggak enak. Sudah? Lalu mulailah enak takbir. Rakaat pertama, walaupun subuh 2 rakaat, rakaat pertama kan bisa khusyuk. Rakaat kedua mulai terganggu kan? Masih ingat unsur manusia ada berapa? 3 kan? 1 fisik, yang bicara lisan, yang bergerak tangan. Kan? Hati yang di dalam. Maka supaya seimbang dan terjauhkan dari godaan setan ketika sholat, 3-tiganya berfungsi. Tangan mengangkat begini. Ini ada artinya. Ya, saya mengajar di fikih sholat, ini ada artinya. Bukan sekedar begini, tidak. Ini maksudnya, buang urusan dunia ke belakang. Pasrahkan pada Allah. Jadi kalau mau sholat, dunia jangan dibawa.